APBD yang sangat besar di Kabupaten Karawang, bukan angka yang sedikit, ya bahkan mencapai angka triliunan. Ya, tapi jalan di Kabupaten Karawang masih gelap. Mengambang di udara karena memang ketidakjelasan ini kurang direspon pihak terkait gitu. Mungkin seperti itu kan Ya. Terkait kasus PJW ini, ini yang menggarap siapa, larinya kemana, pemeliharaannya seperti apa, perawatannya seperti apa. mereka mengerjakan dengan asal-asalan. Kami Ormas Perjuangan di Kabupaten Karawang ya akan datang kejaksaan negeri di Kabupaten Karawang dengan disub Kabupaten Karawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Kang Cucu. Kali ini kita bertemu lagi di acara yang sangat luar biasa, di acara Arya Mandalika Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, terutama di bidang perojekan, ojek online. Siapa lagi? Kita kenalkan saja. Kang Guru. Karawang Kang. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Karawang? Alhamdulillah. Karawang dari kan. Oh, Karawang. Kebetulan di Karawang ini sekarang banyak fenomena yang luar biasa kan nih, terutama di bidang perhubungan juga, perindustrian, ketenaga kerjaan. Pokoknya banyak lah kalau mau diceritain mah. Tapi saya akan menanyakan lebih yang lagi harian kan mengenai lampu-lampu. Ada beberapa titik tuh di Karawang yang kita rasa itu mati gitu. Gimana tanggapannya Kang Guru ini sebagai ketua Ojek Online Pangkal Perjuangan Kabupaten Karawang? Jadi miris ya, dengan APBD yang sangat besar di Kabupaten Karawang. Ya, bukan angka yang sedikit, ya bahkan mencapai angka triliunan. Ya, tapi jalan di Kabupaten Karawang masih gelap, gelap gulita, sangat gelap gitu. Ada di 25 titik kalau saya rasa, karena kan kalau saya rasa nih ya kan, kalau ngomongin Karawang, kita teman-teman ojol ini memang teman-teman yang pasti tahu jalan dan selalu apa ya, hidupnya memang di jalan dan pasti kita melihat ke kanan kiri gitu kan, ini terang apa enggak gitu, dan itu juga melihat di mana prospek bahaya jalan yang memang menjadi rawan kecelakaan di Kabupaten Karawang karena memang penerangannya sangat kurang. Luar biasa. Kalau boleh tahu kan, ini menurut pandangan Akang juga sebagai ketua Kabupaten Karawang, sebenarnya ini tanggung jawab siapa sih mengenai lampu-lampu mati ini, tidak siapakah gitu, biar masyarakat juga tahu gitu, kita harus mengadu kepada siapa gitu. Kira-kira kita harus mengadu kepada siapa untuk kasus ini? Kalau melihat dari instansi harusnya dinas perhubungan. Harusnya benar kan dinas perhubungan. Dinas perhubungan yang mempunyai project ya. Karena memang beliau memang tupoksinya, ya, yang menangani, yang merawat, yang seharusnya ya. Dan saya lihat juga mereka ada madem saja. Nah, benar. Ini ada kisi-kisi juga. Konon katanya ini kasus ini sudah dari dulu kan nyampe kejaksaan. Nah sampai saat ini kasusnya itu belum belum diproses lagi. Itu betul nggak sih sebenarnya? Ya itu dari kepala kejaksaan sebelumnya. Sampai saat ini yang baru. Waduh, luar biasa. Jika kan ini menjadi satu tantangan bagi kepala kejaksaan negeri tinggi Kabupaten Karawang, apakah beliau berani membuka ya terkait kasus PJW ini? Gitu kan. Ini hari ini setiap orang atau instansi ya, mau yudikatif, mau eksekutif ataupun legislatif yang datang ke Kabupaten Karawang ya, termasuk dengan yang lebih mungkin yudikatif lah. Ya. Apakah mereka berani datang ke Kabupaten Karawang dengan 1000 tantangan, dengan 1000 kasus, dengan 1000 permasalahan? Iya. Kalau mereka berani, saya akan jemput. Iya. Ini PR-nya banyak sekali. Karawang sangat haridang ya. Tapi yang kita mungkin akan fokuskan ini, Karawang itu sebenarnya nggak haridang juga, tapi ya poek ongkoh gitu ya, orang Sunda. Contoh, saya kan lagi jalan-jalan di area jembatan apa tuh yang di Baru itu, jembatan yang kemarin viral. Ya. Jembatan apa sih itu teh? Rumambe ya, perbatasan Nagarika Jambe kalau nggak salah. Nah saya waktu jam 12 malam itu hampir terjatuh kan, karena memang minimnya penerangan juga.
Nah ini bagi masyarakat juga kan harusnya mengadu dan pada akhirnya ya pengaduan itu ya jadi mengambang di udara karena memang ketidakjelasan ini kurang direspon pihak terkait gitu. Jadi seperti itu kan. Kalau saya melihat apapun alasannya ada oknum yang memang dengan sengaja bermain di ranah ini. Nah, sekarang hitungannya gini Kang. Baru saja kemarin langsung diresmikan oleh Bupati Kabupaten Karawang. Iya. Ya. Masa baru beberapa bulan lampunya sudah mati? Iya. Ada apa? Ya. Dan itu tidak ada perawatan. Iya. Benar. Bagi kita orang-orang yang terusus untuk Kabupaten Karawang yang mencintai Karawang, kalau hari ini cuma membangun gampang, tapi bagaimana dengan perawatannya? Dan sekarang dari perawatan, ya ada dinas perhubungan yang memang menjadi porsinya, ya, instansinya. Nah, yang menjadi masalah adalah apakah orang yang mendapatkan proyek dari PJU ini, ya mengerjakan sesuai dengan spek yang diatur oleh pemerintah, atau gitu kan? Ada ataunya nih, ya. Dampaknya hari ini, rawannya begal, ya, rawannya kecelakaan, tidak kriminal. Iya, semua pasti ada alur, ada oknum yang bermain di sini. Akang lihat deh, jangan jauh-jauh yang di rumah B yang jauh dari Pemda lah ya. Depan Pemda Akang nggak ngelihat itu lampu pada mati. Iya benar, saya lihat juga dia. Akang lihat di Jalan Baru. Iya benar Jalan Baru. Itu, Insya Allah saya bilang Karawang itu menjadi kota industri terbesar se Asia Tenggara. Tapi berbanding terbalik dengan proyek atau apa ya, pembangunan termasuk ya Allah miris kan. Saya bilang makanya hari ini saya bilang posisi saya ini hadang. Karawang hadang. Ternyata memang ini sudah sudah kayak penyakit yang akut yang susah untuk diuraikan kan. Iya. Tergantung keberanian teman-teman di lapangan itu menyalakan lebih jelas lagi gitu. Memang kita harus dipertanyakan ini yang menggarap siapa, larinya kemana, pemeliharaannya seperti apa, perawatannya seperti apa. Hasilnya seperti ini. Apa karena selebrasi pertama aja dan atmosfer yang karena viral kita ditinggalkan seperti itu aja? Karawang tidak harus seperti itu. Karawang harus berbenah. Jangan sampai Karawang menjadi sangat-sangat hadang. Bukan gitu kan? Betul. Bobroknya pemerintah hari ini bukan cuma di eksekutif, tapi juga memang instansi. Orang-orang yang memang mempunyai proyek besar ya di dalam proyek apalagi PJU ini posisinya. Mereka mengerjakan dengan asal-asalan. Dengan biaya yang cukup besar, ya dengan beberapa pemborong, sehingga pemerintah lupa dengan janji mereka gitu, bahwa hari ini Karawang tidak kekurangan orang pintar. Karawang tidak kekurangan orang kaya, ya. Tapi Karawang kekurangan orang yang mempunyai jiwa nasionalisme tinggi. Orang-orang yang mau ya mengerjakan bukan karena uang, gitu loh. Proyek ini kan semata-mata bisnis, tapi juga tidak boleh ya terlepas dari spek yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya kan hitungannya gini lah. Kalau lampu itu garansinya bisa sampai 1 tahun, harus patut dipertanyakan. Baru 3 atau 4 bulan sudah mati. Iya benar. Kalau satu sih mungkin nggak masalah, tinggal ganti. Ini semua ya? Ini semua. 25 titik ya kalau salah. Sebenarnya kalau dalam proyek ini Kang ya, patutnya kan ditinjau lagi kan, benar gak speknya, benar gak bangunannya seperti apa, fondasinya seperti apa. Tapi kok kesannya belum ada peneguran loh dari kasus PJU aja ya, tapi kasus-kasus yang lain, infrastrukturnya lah yang kesan asal-asal. Tapi kita akan bahas masalah PJU juga. Mungkin di Karawang ini kurangnya peninjauan ulang mengenai PJU ini. Harusnya jangan gegabah gitu kan, jangan sampai karena main tender dan proyek jadi kayak dipermainkan untuk proyek-proyek yang di Karawang ini. Ya, hitungannya gini kan, ya di dalam instansi ada kepala bidang, ya, ada kepala dinas ya, dan kepala dinas menginstruksikan kepada Kapit untuk mengerjakan dan juga mengawasi
Dan Sekda sebagai pimpinan tertinggi ya PNS di Kabupaten Karawang, harusnya mereka juga melihat ya. Ya saya paham jadwal kesibukan pimpinan di Kabupaten Karawang. Tapi juga mereka juga harus bisa mengakomodir keperluan kebutuhan rakyat Kabupaten Karawang, termasuk dengan jalan dan juga apalagi dengan penerangan. Ya. Dan ini saya melihat Habib prasarana yang lebih bertanggung jawab, mengawasi dan meninjau. Ya. Dan kadis yang baru hari ini ya mempunyai tantangan baru. Ya. Kalau kemarin kan kadisubnya itu Arif Jaksana. Ya, kasusnya ternyata bukan di tahun ini. Tapi kan memang di tahun sebelumnya. Ya. Ini PR kan? Jadi PR oleh menjadi PR dengan kadis yang baru. Ya. Bisa nggak gitu ya? Bisa nggak beliau? Sebenarnya bukan hanya sekedar kadis ya. Ini jadi tantangan juga buat kejaksaan. Kejaksaan juga kan? Sangat. Ini kasusnya mau diproses atau tidak gitu. Nah, tergantung teman-teman kita untuk menjadi kontrol masyarakat untuk lebih pemerintah untuk menangani kasus ini lebih lanjut ya Kang. Mungkin satu lagi ya sebelum kita closing, nanti akan ada part 2 dalam pembicaraan ini. Kang, pesan terakhir buat Dinas Perhubungan dan Kejaksaan Karawang seperti apa? Menurut Kang? Pesan saya, jika memang kalian ya, orang yang bijakan yang mencintai Kabupaten Karawang, kerjakan pekerjaan sesuai dengan perlunya. Lakukan dengan sesuai spek. Dan saya pastikan, ya, dan saya juga berpesan kepada Kejaksaan Negeri Tinggi Kabupaten Karawang, ya, apalagi dengan kepala yang baru, ya, ada pesan dari saya, ada tantangan baru untuk kepala dinas Kejaksaan Tinggi, ya, proses atau tidak, ya. Pesan terakhir, kalau besok sampai dari proses, ya, kami Ormas Perjuangan Ojek Online Karawang ya, akan datang ya, Kejaksaan Negeri Tinggi Kabupaten Karawang dengan isu Kabupaten Karawang. Kali ini dengan Kang Guru selaku Ojek Online Perjuangan Kabupaten Karawang. Saya rasa obrolan ini patut kita dengar dan kita bicarakan di luar. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga buat Kang Guru. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Pokoknya jangan kemana-mana. Saksikan kami untuk episode berikutnya hanya di Mandalika Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.